kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Shalvi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam bahagia. Nah, karena bahagia itu tagline istri saya jadi Bupati Serang, Pak. Kabupaten Serang bahagia, menang Pak, 77%. Baik, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, walaupun mendadak sebenarnya. Ini saya kunjungan ke NTT, di beberapa tempat sebenarnya, tapi rasanya sebagai Menteri Desa itu nggak lengkap kalau tidak ketemu dengan para kepala desa. Maka saya minta kepada kalian mengusulkan dari Kemenkes, coba cari tempat di mana saya bisa berkunjung, bisa berdialog, dan bisa langsung lihat fakta di lapangan. Nah, jadi kita tidak hanya duduk di kantor, tapi kita langsung sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo, menteri-menterinya nggak ada hari liburnya, Pak. Jadi mohon maaf kalau bapak-bapak harusnya libur, harusnya santai. Ya, menteri ini nggak ada liburnya. Kemarin saya baru dari Sulsel, hari ini di NTT, lanjut nanti ke Jawa Timur, besok ke lusa ke Banten, Pak. Jadi nggak ada liburnya. Selasa, Rabu sudah ke Garut sama Bandung Barat, jadi banyak. Terima kasih atas kehadirannya. Saya bersama Pak Dirjen, Pak Tabrani, ini pengamat ekonomi dan investasi. Nanti akan saya cerita Bapak Ibu kenapa saya bawa Pak Dirjen ini. Yang saya hormati Pak Alexander Koro, ini beliau menyambut saya di bandara tadi dari PMD Provinsi NTT. Salam sama Pak Gubernur, teman saya di DPR dulu itu, Pak Nerdi. Kemudian yang saya hormati ini anggota DPRD dari Kupang, Pak Absolom Boy, terima kasih Pak. Kemudian Pak Rudin dari fraksi PAN, tadi ini sama partai saya, nih batasan biru badannya Pak. Ya, Pak Sekda, terima kasih tadi sudah kasih kain saya, luar biasa Pak Matetius Tanam atau Pak Deldi. Kemudian Pak John Sula, Kepala Dinas PMD Kabupaten Kupang. Kemudian ada Ibu Feli, terima kasih Ibu Camat. Ada kemudian dari Kapolsek Kupang Barat, Pak Ibtu Okto Sinai, terima kasih Pak. Kemudian dari Babinsa, terima kasih Pak. Pak Sertu Okto Timuli. Dari rekan-rekan DPP, beri Korprov, ya. Korprov, Kemudian mungkin ada Korkap, ada, dari kecamatan, ada, dari desa, ada. Kalau nggak datang bahaya Pak, menterinya datang. Ya, tentu Pak Kades. Luar biasa tadi maju 3 orang tapi kompak ya. Tepuk tangan dulu buat luar biasa Pak Firly Said, Direktur BUMDes Damai, Pak Israel DT. Namanya Israel ya. Lawannya Iran gitu. Itu para kepala desa yang hadir, berapa kepala desa yang hadir? Ada 10 desa Kupang Barat. Ya. Nah, baik. Bapak Ibu yang mohon maaf tidak kami sampaikan satu persatu. Saya sekali lagi saya ulangi tadi, betul kata Pak Kades tadi, saya dari bandara langsung sini Pak. Jalannya lumayan goyang-goyang. Ya, saya kira ini harus kerjasama semua pihak. Ya, maka saya di Kemendes itu banyak melakukan MOU kerjasama dengan kementerian lembaga, termasuk kampus, ya, pemerintah daerah. Nah, oleh karena itu daerah
Liporio ini akan maju termasuk Kupang Barat pada khususnya dan Kupang NTT secara umum kalau kita ini bersama-sama. Karena tidak mungkin sebuah kabupaten itu akan maju dengan bupati sendiri, dengan gubernur sendiri, dengan kementerian sendiri atau Bapak Presiden sendiri. Ini arahan Bapak Presiden. Salam dari Bapak Presiden Prabowo, beliau selalu memberikan arahan kepada kami. Kalau ketemu dengan masyarakat, tolong sampaikan salam Bapak Presiden. Jadi terima salam hangat dari Bapak Presiden Prabowo. Terima kasih. Kita doakan semoga Bapak Presiden sehat terus. Amin. Dan bisa membawa kesejahteraan buat bangsa dan negara. Amin. Nah, Bapak Ibu, tadi saya sudah panjang lebar mendengar laporan dari Pak Swimli Sai, Kepala Desa kita, sejarah dari Darwis menuju BUMDes tadi ya. Dan ini berapa kali terkena bencana termasuk COVID-19 ya. Nah, oleh karena itu saya lihat ini potensinya luar biasa. Bapak KSPMD Provinsi luar biasa, bisa kita kembangkan lebih baik lagi. Saya juga nggak tahu 10 desa yang lain itu potensi apa Pak Sekda. Nanti coba dengan Pak Dirjen, Pak Tabrani, termasuk sebenarnya desa-desa yang lain. Karena saya di sini juga banyak koordinasi dengan Pak Ahmad Yohan, walaupun bukan dapilnya, tapi beliau memperjuangkan desa-desa di NTT. Nanti dari Kemendes, insya Allah ada bantuan Pak Kades, ya. Jadi nanti sarana apa yang kita butuhkan di sini, coba dibuat proposalnya, sama tolong dikawal ini ya, saudara Brudin ya, dan saudaraku Pak Absolom ya, dikawal, koordinasi dengan Pak Dirjen, dibuat proposalnya termasuk desa yang lain. Kalau nanti penilaian kami layak dibantu, itu pasti kita bantu. Tapi karena ini tempat wisata, bukan hanya orang Liporio yang hadir, tapi ini merupakan tempat orang untuk healing, untuk libur, kemudian membawa keluarga, hadai tolannya, tetangganya, untuk menikmati keindahan alam ciptaan Tuhan ini. Maka saya janji Pak, insya Allah ini Liporio akan saya bantu. Ya. Bantuannya lumayan. Ya, pokoknya ada. Bagus. Ya, bagus bantuannya. Ya, jadi dengan begitu kita akan menata wisata ini menjadi lebih baik. Tapi tadi kalau jalan, ya tentu tanggung jawab gubernur, bupati atau menteri PU. Nah, tinggal ini tadi status jalannya jalan apa? Jalan provinsi dan kabupaten. Nanti Pak Gubernur, nanti saya minta tolong sama Pak Gubernur, nanti saya WA Pak Gubernur. Itu ya Pak. Pak Kepala Dinas PMD. Sampaikan salam ke Pak Bupati, Pak Sekda. Jadi kalau jalannya bagus, saya optimis tujuan wisata sini akan ramai, ya. Karena dari jarak tempuh, kenyamanan itu akan terasa. Jadi nanti kalau kami bangun ini, tapi kalau jalannya rusak, ya itu kelihatannya tidak akan memaksimalkan kunjungan wisata. Kenapa? Kalau kunjungan wisatanya ramai, tadi UMKM-nya akan bangkit, pendapatan BUMDes akan meningkat, PADes akan menjadi lebih besar. Begitu kan Pak Kades ya? Dan masyarakatnya akan menjadi sejahtera. Tadi saya dengar juga ada budidaya rumput laut. Berapa desa yang budidaya rumput laut? Ada berapa desa? Nah, nanti bisa Pak Dirjen, kita bantu beberapa desa ini untuk budidaya rumput laut yang selama ini dijual kemana Bapak? Dijemput langsung di tempat. Ada pengepulnya? Oke, nanti masalah pemasaran harga bisa kita bicarakan, dan kalau bisa kita ekspor biar nanti pendapatan petani rumput laut lebih meningkat lagi. Karena kita punya program desa ekspor. Nah, jadi kita bisa lakukan. Rumput lautnya bagus ya Pak? Bagus ya? Bagus Pak Sekda? Rumput lautnya bagus? Bagus. Oh ini, wah bagus sekali. Ini kalau di Jepang udah paling top ini. Oke. Nah, jadi tolong Pak Dirjen
desa mana tadi yang budidaya rumput laut, nanti ajukan proposalnya Pak ya. Biar nanti semua desa itu bisa satu kesatuan. Nanti kita buat mungkin BUMDesma, ya, Badan Usaha Milik Desa secara bersama dengan bisnis utama rumput laut misalkan begitu ya. Nanti bagaimana sirkular ekonominya nanti coba dijalankan dengan Pak Dirjen. Nah kemudian UMKM tadi ya, juga itu bagian dari yang harus kita berdayakan. Jadi kami memang walaupun dana desanya dialihkan untuk Kopdes, saya berulang-ulang nih, dana desa itu sebenarnya tidak diambil oleh pemerintah pusat Pak. Jadi Bapak Presiden tidak ambil Rp1 pun enggak. Tata kelolanya yang dirubah. Kalau selama ini kepala desa yang langsung mengelola, mungkin untuk jalan produksi, mungkin untuk jalan ke sawah, untuk stunting, lebih besar lagi, untuk convection stream dan sebagainya. Nah sekarang Pak Prabowo itu ingin ada pemerataan ekonomi itu loh Pak Saudara Pak. Alatnya apa ya? Kopdes, Koperasi Desa Merah Putih. Kenapa koperasi? Karena selama ini banyak rentenir. Saya nggak tahu kalau di Kupang banyak rentenir nggak? Banyak. Yang pinjam duitnya dengan bunga tinggi. Ya kan? Banyak kan? Kalau ada pertanian mungkin pupuknya susah, gasnya LPG-nya mungkin agak susah, kemudian sembako agak susah. Nah, Kopdes ini jadi alat untuk menyukseskan cita ke-6 Bapak Presiden, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi sekaligus pemberantasan kemiskinan. Jadi ekonomi harus rata. Karena Indonesia ini cuma dikuasai tidak lebih dari 50 orang Pak kekayaan kita. Tidak adil. Maka Bapak Presiden marah. Kenapa kalau untuk kredit rakyat kecil bunganya tinggi? Kalau untuk rakyat untuk pengusaha-pengusaha kakap bunganya rendah. Makanya kemarin waktu di Kejaksaan Agung Bapak Presiden sudah perintahkan Pak Rosan, Menteri Investasi dan CEO dan Antara, untuk memberikan bunga itu kepada UMKM itu 8%. Selama ini 24%. Tepuk tangan dulu Bapak Presiden. Dan 24% kemudian 8% Pak, itu luar biasa Bapak Presiden. Dan nanti di Kopdes itu ada BRI. Jadi Bapak Ibu nggak perlu minjam lagi ke rentenir tadi, ya, nggak perlu, bisa pinjam ke bank BRI. Jadi BRI semuanya masuk ke desa di Kopdes itu. Kalau nanti ada PT Pos kirim barang, dia sampai ke Kopdes itu saja. Nanti yang memberikan ke rumah-rumah adalah Kopdes. Nanti dapat keuntungan juga di sana. Bayar PLN tidak perlu lagi ke PLN, cukup di Kopdes. Nanti PLN juga nanti Kopdes juga dapat keuntungan berbagi dengan PLN. Kemudian jual pupuk, jual LPG, jual sembako dan semua program pemerintah yang sifatnya subsidi, termasuk PKH dan sebagainya akan terpusat di Kopdes. Jadi Kopdes hidup, ya. Nanti keuntungannya 20% masuk ke PADes, yang 80% kembali ke rakyat di desa. Itu yang saya kemarin di Komisi 5 viral itu Pak. Saya minta, ya, kalau Kopdes sudah jalan, ya retail modern seperti Alfamart, Indomaret, ya jangan sampai masuk desa-desa lagi. Yang sudah ada ya silakan tetap jalan. Alfamart, Indomaret, apalagi banyak macamnya, ya. Silakan jalan yang sudah ada. Kita tidak akan menutup, tidak akan menghentikan. Tapi yang untuk yang baru, nah karena saya lihat sekarang Indomaret, Alfamart itu Pak dan retail modern yang lain sudah masuk ke desa-desa. Bahkan kalau di Banten saya lihat atau di beberapa tempat itu satu desa bisa 2-4, sehingga warung-warung kecil mati. Ya, nah nanti dengan warung Pak Kades ya, supaya warung-warung di desa mati nggak tutup, diatur Pak, berbagi keuntungan. Contoh,